Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Tak terasa kita memasuki hari ke-15 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan hari-hari kita sepanjang Ramadan ini menjadi hari-hari yang bermanfaat, penuh barakah, dan Allah ridha kepada kita. Sebagaimana biasa setiap pagi bulan Ramadan saya akan berbincang tentang anak-anak kita seputar parenting. Bapak Ibu di rumah ada nggak yang punya HP, punya gadget? Mestinya punya ya. Bayangkan kalau misalnya bapaknya punya, ibunya punya, atau bahkan punya lebih dari satu. Lalu ketika anaknya mau pakai, anaknya melihat itu, menyentuh, ibunya mengatakan janganlah, nggak baik. Anak mengalami kebingungan, gimana sih ini? Katanya nggak baik, tapi kok bapaknya punya, ibunya punya, bahkan punya lebih dari satu. Nah, hanya mengatakan tidak baik bukan menjadikan anak mengerti bagaimana seharusnya berinteraksi. Karena itu kita perlu mengenalkan gadget ini. Yang gadget ini adalah ICT, Information and Communication Technology, teknologi informasi dan komunikasi. It means that, itu artinya bahwa kita perlu menyiapkan dua hal tersebut sebelum anak-anak ini kenal dengan gadget, menggunakan gadget. Yakni yang pertama adalah information, yakni bagaimana kita menyiapkan anak-anak itu. Maksudnya bagaimana mereka ketika menggunakan gadget betul-betul dapat menggunakannya sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang tepat, informasi yang benar, dan mereka tahu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, C communication. Dalam makna communication ini artinya bahwa sebelum mereka menggunakan gadget kita perlu bangun dulu, kita perlu tata dulu bangunan komunikasi yang kokoh. Pada dasarnya setiap anak itu senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua. Sejak mereka lahir, nggak ada bayi yang lahir langsung nyari gadget, itu nggak ada. Mereka cari orang tuanya, anak mendatangi orang tuanya, tetapi dari orang tua pula anak itu bisa belajar. Wah, kayaknya asik bener ya kalau main benda kotak kecil itu. Buktinya apa? Susah benar manggil bapaknya atau ibunya ketika anak ingin mendapatkan umpan balik saat menggambar dan lain-lain. Tetapi sebenarnya pada dasarnya setiap anak senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua. Maka kalau dia memperoleh umpan balik yang baik, memperoleh tanggapan yang baik, interaksi itu berlangsung dengan tanggapan yang gegas dan hangat, anak itu akan merasakan interaksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya sebagai interaksi yang menyenangkan. Dalam kondisi itu, maka anak itu akan cenderung senantiasa merasa dekat. Karena itu, hendaklah kita tidak tergesa-gesa mengatakan, ini kan sekarang eranya gadget. Kan anak-anak ini generasi sekarang kan beda. Bukan generasinya yang beda. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Atau dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, laisa min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada anak itu dari anak-anak itu illa yuladu alal fitrah, kecuali dilahirkan alal fitrah. Artinya kita tidak bisa mengatakan kan sekarang ini eranya beda, zamannya beda. Tidak. Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Mohon maaf tadi keliru. Ma min mauludin, tidaklah anak-anak itu dilahirkan illa yuladu al fitrah, kecuali lahir dalam keadaan di atas fitrah. Ini semua menegaskan. Jadi ketika anak itu memperoleh tanggapan yang gegas, memperoleh tanggapan yang hangat ketika berkomunikasi, mengajak orang tuanya berbicara, maka anak itu cenderung senantiasa merasa dekat dengan orang tua maupun keluarga apabila ada komunikasi yang hidup. Bukan cuma
bukan cuma question and answer, bukan cuma soal wal jawab, bukan cuma anak bertanya terus jawab sekedarnya saja. Komunikasi yang hidup. Tapi kalau komunikasinya itu nggak hidup, nggak menunggu remaja, anak-anak pun mulai mencari alternatif komunikasi. Apakah dengan mainannya, apakah dengan teman sebaya, ataukah yang lain-lain. Kalau kemudian dia mendapatkan gadget itu begitu asik untuk diajak berbicara, ditekan langsung berikan respon, anak pun akan hanyut di sana. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ini tadi beberapa hal pokok yang sebenarnya kita akan kita bisa menggali lebih jauh agar kita dapat melihat poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan. Tetapi di awal tadi saya sebutkan kita perlu mengenalkan secara bertahap gadget ini kepada anak, sehingga ketika mereka itu telah cukup besar, mereka tidak seperti orang yang gagap sehingga kalap. Pertama, pada saat anak umur 5 sampai dengan 7 tahun. Pada saat anak berumur 5 sampai 7 tahun, maka kitalah yang perlu mengambil inisiatif proaktif untuk mengenalkan gadget. Dalam hal ini mengenalkan gadget sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Mengenalkan itu bukan memberikan, bukan membebaskan mereka menggunakan gadget, tapi mengenalkan gadget ini sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini kita menekankan pentingnya ilmu, tetap bukan gadget yang penting. Harap diperhatikan bahwa pada saat seperti ini kita tetap perlu menerapkan proteksi gadget dan piranti-piranti apakah HP atau yang lainnya itu ya. Termasuk parental control lebih aman, lebih baik kalau kita aktifkan sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan klik dan lain-lain. Termasuk kita membatasi kalau di Android itu Google Play Store-nya. Tentu saja ini hanyalah upaya-upaya zahir yang nanti upaya-upaya berkenaan dengan pirantinya, tetapi yang paling pokok ialah bagaimana kita menyiapkan software pada diri kita maupun anak-anak kita. Ada sangat banyak hal yang dapat kita perbincangkan. Yang jelas pada saat ini kita sudah mulai mengajarkan kepada mereka agar anak tidak mudah-mudah menyebarkan gambar diri di media sosial, apakah itu menggunakan WA-nya emaknya ataukah yang lain-lain, karena semuanya bisa disalahgunakan. Apalagi kalau sudah di media sosial yang lebih luas lagi cakupannya, semisal Facebook, semisal Instagram yang mungkin akun milik orang tuanya. Apalagi kalau sampai diberi kebebasan. Ingat, kebebasan itu juga perlu bertahap. Batasi, beri batas waktu yang tegas, dan harus didampingi orang tua. Dan ini berlaku setiap hari, bukan hanya di hari-hari sekolah. Anak umur 7 tahun masuk sekolah, nggak boleh pakai HP, tapi akhir pekan boleh. Maka anak belajar membenci hari-hari belajar. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya. Dan jangan lupa untuk menggugah anak lebih tertarik bermain bersama Anda, bermain dengan permainan-permainan konvensional. Kalau anak menemukan keasikan di sana, artinya memang ada teman bermain, maka anak itu bisa asik walaupun dia tidak pegang gadget. Kemudian berikutnya pada anak usia 8 sampai dengan 11 tahun, prinsip pokoknya adalah batas waktu tetap harus tegas dan jelas. Ini bukan saatnya memberikan gadget kepada anak. Tegakkan aturan dengan tegas dan konsisten. Bagaimana dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu artinya mereka mengakses gadget selama masih ada kepentingan fungsional. Kemudian saya akan langsung melompat kepada usia berikutnya, yakni ketika mereka usia 12 sampai dengan 15 tahun. Pada usia ini anak dapat mulai memiliki akun email sendiri dan harus sadar digital footprint, jejak rekam digital ini. Dan ini perlu kita ajarkan kepada mereka, kita tunjukkan kepada mereka, sehingga mereka akan belajar memiliki kendali diri pada saat menggunakan gadget. Sangat berbeda antara kendali diri dengan ketidakmampuan memegang HP.
Kendali diri itu menjadikan seseorang mampu menggunakan dengan tepat, tapi ketidakmampuan menggunakan HP, ya mereka tidak menggunakan karena memang tak berdaya, nggak ada. Tapi kalau tidak kita bekalkan kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak kita bekalkan apa yang harus mereka lakukan dengan gadget itu, begitu punya mereka bisa lepas kendali. Jangan lupa bahwa di usia-usia, terutama usia 5 sampai 7 tahun, 8 sampai dengan 11 tahun, penting sekali kita itu untuk menciptakan apa yang saya sebut sebagai we time, waktu di mana anak-anak dan kita merasakan ini waktu kita, ini saat-saatnya kita bersama, sehingga mereka merasakan bahwa nggak pegang gadget itu rupanya asik juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.